Baiklah rekan mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan memperbincangkan tentang materi governance digital, yaitu berkenaan dengan dampak digital governance terhadap kinerja organisasi. Teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang membantu Anda atau kita dalam bekerja ya, berkaitan dengan informasi, kemudian melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Nah, ini salah satu dari pemahaman dari Wahyuni. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan melalui teknologi. Kemudian di sisi lain, informasi dan teknologi governance merupakan usaha mensinergikan peran IT, ya, jadi teknologi informasi dengan governance dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Jadi IT dapat difokuskan kepada teknologi, sementara governance fokus kepada tata kelola. Jadi bagaimana supaya sistem tata kelola kita itu diperkuat dengan adanya IT ini. Nah, beberapa hal yang terdapat di dalam IT governance, yang pertama adalah manajemen kinerja. Jadi melalui IT ini kita bisa mengelola hasil-hasil pekerjaan atau perencanaan pekerjaan, termasuk juga indikator-indikator yang kita rumuskan, kita tampilkan dalam bentuk IT. Jadi yang pertama kita bisa melakukan manajemen kerja, ya, yang tentu di situ ada rencana kerja, ya, kemudian juga sampai model pelaksanaan kerja sampai pada tahap evaluasi. Ya. Kemudian yang kedua ada manajemen risiko. Jadi dengan IT, ya, yang kemarin misalnya kita manual sangat sulit untuk memprediksi atau membutuhkan waktu yang lama, bahkan bisa menggunakan pihak ketiga dalam rangka mengenali risiko yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Tetapi dengan IT ini, ya, informasi berlangsung secara transaksional, jadi bisa berkembang setiap saat, setiap detik informasi, baik keluhan masyarakat, baik pengaduan maupun rencana-rencana perbaikan yang muncul dari saran dan pendapat para customer kita atau anggota daripada organisasi, baik swasta maupun pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah manajemen investasi. Jadi dengan kemampuan data yang cepat, kita bisa memfollow up sebuah program yang bisa juga ditawarkan kepada pihak lain, sehingga dia menghasilkan data yang cepat untuk memberikan keberanian di dalam investasi. Yang kedua, setelah masuk investasi dalam tata kelola keuangan dan administrasi keuangan, kita juga bisa dibantu oleh IT ini. Jadi IT bisa mempercepat pengambilan keputusan di bidang manajemen keuangan, baik di swasta maupun di pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah penjajaran bisnis. Jadi dalam tata kelola organisasi, ya, bisnis atau usaha atau kegiatan atau program kerja atau proyek, ya, bisa dibantu oleh IT, baik dalam memastikan jaringan kerja kita atau networking kita, kemudian dalam rangka menyusun perencanaan dan prediksi terhadap penyelesaian sebuah proyek di pemerintahan. Jadi ini juga sangat membantu ketika misalnya kita sudah memiliki sebuah program kerja atau proyek, maka dengan bantuan IT ini juga kita bisa mengembangkan secara cepat
tentang usaha-usaha yang kita miliki. Selain itu, kita juga bisa menampilkan berbagai jenis layanan yang kita miliki kepada publik melalui IT. Jadi masyarakat bisa memilih di situ apa yang bisa dicari di dalam IT yang kita bangun, ya. Jadi apakah jenis usaha, apakah jenis layanan, perizinan, ya. Jadi itu bagaimana kita bisa menampilkan atau menjajarkan bisnis sebuah unit yang bisa menampilkan unit-unit usaha yang kita garap, ya, yang perlu juga investasi dari luar, yang perlu peran masyarakat, yang perlu peran daripada anggota atau karyawan, termasuk juga masyarakat yang menjadi konstituen di dalam kita melakukan layanan publik. Lalu apa kemudahan dari teknologi informasi ini? Ya. Kemudahan penggunaan persepsi. Jadi begitu kita menampilkan data dengan valid, kemudian ada orang yang iseng-iseng mengeceknya benar, gitu ya. Atau ketika kita menyampaikan informasi, kemudian dilaksanakan oleh masyarakat dengan cepat, bisa menghasilkan sesuatu yang baik, ya. Sehingga secara cepat pula masyarakat akan melakukan respon positif terhadap sistem kinerja kita, ya. Jadi bagaimana teknologi ini memberikan itu? Yang pertama, mudah dipelajari. Makanya fitur-fitur yang disediakan harus mudah, ya, dibaca bila perlu oleh masyarakat awam yang baru bisa membaca, dia sudah paham bagaimana menggunakan aplikasi yang kita miliki. Kemudian yang berikutnya adalah terkendali. Sistem itu bisa terkendali dalam satu rangkaian sistem, ya. Jadi bisa diawasi dalam satu genggaman telepon, gitu. Bagaimana transaksi kita, bagaimana hubungan kita dengan masyarakat, bagaimana juga masukan-masukan, bagaimana keluhan-keluhan masyarakat, kita bisa minit dalam satu rangkaian kerja. Jadi itu yang termasuk juga nanti terkendali misalnya di bidang keuangan. Nah, sering sekali organisasi mengalami kebocoran ketika tidak bisa menghitung keuangan secara tepat dalam perencanaan kerja maupun dalam perencanaan program kerja. Jadi kebocoran-kebocoran itu kalau kita sudah taati komitmen pada aplikasi yang kita punya, itu akan sangat dimudahkan untuk kita melakukan pengawasan. Kemudian jelas dan dapat dimengerti, ya. Jadi jelas dan dapat dimengerti yang berikutnya. Jadi apa yang ditampilkan di situ ada bahasa yang sangat mudah, tidak saja bisa bahasa Indonesia, bisa juga 2 bahasa di situ, bahkan 3 bahasa. Teman-teman yang menguasai ataupun misalnya di satu negara terdiri dari berbagai bahasa orang di situ, semua warga negara atau semua orang yang berada di lingkungan layanan teknologi kita akan bisa memahami. Jadi kalau toh tidak mengerti bahasanya, dia bisa mengcopy lalu mentranslate-nya dalam Google Translate. Jadi sangat mudah kita bisa mengerti. Kemudian fleksibel. Fleksibel dalam artian setiap saat kalau tidak dibutuhkan fitur-fitur yang ada di dalam IT kita bisa rubah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, ya. Jadi kita tidak kaku. Memang dari sisi tampilan awal kita kaku, ini programnya, tapi kalau sudah tidak sesuai, kebanyakan aplikasi di situ tapi tidak terpakai, kita gising, kita ganti dengan aplikasi baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ajuan-ajuan transaksi informasi yang timbal balik dari masyarakat itu kita bisa kelola untuk memperbaiki sistem yang kita punya, yang ujung-ujungnya adalah perbaikan terhadap kinerja organisasi. Menjadi terampil, setiap orang terampil, ya, dapat melayani banyak orang. Jadi kalau manual kita melayani 10 orang, kalau dengan digital, misalnya kalau KRS mahasiswa, dia masukkan sendiri pembayarannya, kemudian dia masukkan sendiri pilihan-pilihan mata kuliahnya,
kemudian dia print, itu bisa kita lakukan kepada 100 mahasiswa sekaligus untuk menyusun KRS. Jadi dekan di situ tinggal menandatangani. Jadi kalau manual paling sehari kita bisa menyelesaikan 7 orang untuk KRS-an. Jadi ngetik lagi mata kuliah yang dipakai, menginput pembayaran mahasiswa dan sebagainya. Tapi kalau sudah online system, dia menginput bukti pembayaran, lalu dia memilih semesternya, memilih mata kuliah yang dipilih, sehingga dia otomatis di situ kalau lebih, nah KRS-nya langsung kelihatan di situ kalau lebih. Setelah KRS-an langsung masuk ke sistem. Jadi admin tidak lagi membuat KRS secara manual. Sudah masuk KRS-an di situ tinggal kosong nilainya. Begitu nanti Anda mengikuti ujian langsung diisi di situ, diinput, langsung keluar menjadi transkrip dan sebagainya. Nah ini setiap orang akan terampil, mahasiswa jadi terampil, admin jadi terampil, dosen juga terampil memahami dan mengikuti teknologi itu kapan dia harus menyetor nilai. Jadi tidak boleh terlambat sampai 2 minggu, sampai sebulan bahkan. Jadi kalau itu lewat berarti sistem sudah tidak bisa dibuka lagi, sudah tertutup di situ. Kemudian mudah digunakan. Jadi bagaimana dalam sistem teknologi ini? Seperti yang kita lihat sehari-hari, tidak hanya orang perguruan tinggi yang mampu mempelajari itu. Anda bisa lihat, jadi anak-anak umur 5 tahun itu sudah biasa memakai HP teknologi. Dia bisa menggambar di situ. Dia bisa juga menonton YouTube yang dia senangi. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya teknologi. Kalau kita mahasiswa mengatakan sulit, ini namanya terlambat di bidang teknologi, ya. Minimal hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kerja kita. Kemudian apa? Kita lanjutkan lagi, pertegas lagi apa sih sebenarnya fungsi dan pemahaman terhadap teknologi digital ini. Ya. Jadi dia mengumpulkan data, melakukan pemrosesan data, manajemen data, pengendalian data, dan penghasil data. Jadi ingat, mengumpulkan data, ini kan manusia yang menginput di situ. Lalu memproses data itu boleh saja dia menggunakan aplikasi di situ. Begitu Anda memasukkan data, dia bisa proses dilakukan secara otomatis, bisa juga dibantu oleh SDM, misalnya dengan mencentang. Jadi centang, nanti hasilnya kelihatan paling belakang. Ada juga kita menginput angkanya saja, nanti di proses otomatis hasil validasi datanya sudah muncul. Misalnya kita menginput data penduduk, jadi seorang kakak baru gitu. Kita hanya menginput namanya, kemudian nick-nya, ya. Dia sudah masuk dalam KK yang sudah ada. Otomatis itu nanti akan terproses di situ. Ya, tinggal menginput nama anggota keluarganya yang baru, umurnya, tanggalnya, pekerjaannya. Nah, proses nick-nya dari kakak orang tuanya, baru dia sudah masuk ke situ secara otomatis terproses. Ya. Kemudian mendukung fungsi penyediaan informasi bagi pihak manajemen serta sebagai sarana pendukung untuk kegiatan operasional. Jadi manajemen dengan adanya teknologi digital ini akan cepat memperoleh data. Pengambilan keputusan bisa dilakukan dalam waktu singkat. Jadi tidak lagi kita menunggu waktu yang lama mengumpulkan data, ya. Kalau Anda sudah secara konsisten memasukkan, tidak menunggu waktu, ya. Misalnya kalau hari ini ada orang yang lahir, itu langsung dimasukkan. Hari ini ada orang meninggal, langsung dimasukkan di data penduduk, maka itu akan secara otomatis terupgrade. Tapi kalau kita menunda, orang sedikit, ini masih sedikit orangnya yang meninggal, nanti minggu depan aja kita masukkan, sekalian kumpul semua. Sehingga pemrosesan data itu pun terganggu gitu. Ya. Bahkan nanti Anda akan merubah tanggal-tanggal itu mengalami kesulitan. Kalau sering kita mengolah sistem itu atau mengolah aplikasi itu, maka akan kemungkinan terjadi error sangat tinggi.
Jadi sebaiknya apa yang kita harus kerjakan sekarang, terutama bidang keuangan, ya, laporan proyek dan sebagainya. Sehingga nanti tanggal-tanggal rekaman jejak atau digital record ini akan persis kapan terjadi itu akan di situ tercatat. Ini sangat penting. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki keunggulan online dan real time. Nah, ini penting. Kalau online Anda sudah mengerti, real time ini yang sangat penting. Makanya tadi saya sampaikan bahwa tidak boleh menunda pekerjaan yang harus dimasukkan sekarang, ya. Jadi nanti rekodnya itu akan berubah juga tanggalnya. Padahal kita ingin menggunakan sarana ini selain sebagai penunjang pekerjaan juga sebagai backup data, baik terkait dengan penelitian, baik terkait dengan investor, baik juga terkait dengan masalah hukum. Ya, kalau tanggal Anda menginput berubah, tentu nanti akan menjadi persoalan sehingga terjadi atau dimungkinkan keterlambatan di dalam proses data tersebut. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kinerja? Ya. Saya akan mulai dengan pengertian kinerja karyawan. Tingkat di mana para karyawan mencapai persyaratan pekerjaan. Nah, kalau kinerja organisasi nanti kita simpulkan di bagian akhir. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada pegawai itu didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu. Ini hasibuan. Jadi kinerja karyawan ini kalau dibantu dengan teknologi tentu akan meningkat. Itu hubungannya nanti. Kemudian hasil kerja yang dapat dicapai, kinerja ini juga dimaksudkan sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi. Nah, ini. Jadi bagaimana supaya dengan dibantu oleh teknologi digital ini hasil pekerjaan kita meningkat secara legal, hasil pekerjaan itu juga diakui gitu. Ya. Jadi misalnya kalau kita menghasilkan sebuah data penduduk yang bisa diisi dari rumah. Jadi masing-masing penduduk dengan misalnya kita buatkan passwordnya dengan modal NIK yang dia miliki masing-masing, lalu dia buat passwordnya. Setiap ada perubahan jumlah penduduk, misalnya ada lahir atau ada yang meninggal, dia sendiri yang mengurangi dan menambahkan. Nah, dalam kondisi sekarang ini yang masih semi digital, kita bisa yang mampu mengisi silakan diisi dari rumah. Ya, seperti sekarang sensus penduduk. Yang tidak mampu inilah yang kita pakai secara manual, dibantu oleh petugas-petugas dari catatan sipil atau sensus penduduk. Nah, ini sangat penting sekali. Misalnya yang lain, misalnya dalam membuat laporan pajak. Jadi sudah senyatanya orang yang sudah punya NPWP itu adalah orang yang memiliki tingkat pendidikan yang baik, ya. Sehingga dia bisa menginput laporan pajak dari rumah. Jadi dengan password tertentu kita sudah bisa membuka dari rumah dengan mengunjungi situs daripada pajak itu sendiri. Ya, apa yang menjadi indikator di dalam mengukur kinerja? Yang pertama secara kualitas. Apakah hasil yang dikerjakan itu oleh digital ya memiliki kualitas yang baik? Misalnya kalau mengirimkan gambar, ya, gambarnya persis seperti aslinya sampai kepada orang yang dituju. Nah, ini tergantung nanti dia mau ngeprint pakai print yang bagus apa tidak, kan gitu ya. Ini gambar. Ya, kemudian kalau kualitas barangnya, ya, dengan digital misalnya dia menampilkan gambar di sini, begitu Anda menerima barangnya benar-benar seperti yang terlihat di jejak digital itu. Ya. Kemudian dari sisi jumlah, kuantitas yang bisa dilayani makin banyak.
Ya, makin banyak yang kita layani. Jenis layanan yang kita siapkan makin banyak. Ya. Jadi dulunya misalnya kita hanya mencatat kependudukan, nanti bisa kaitkan dengan pemilu, ya, data untuk pemilu nanti dipilah oleh sistem. Orang yang berumur 17 tahun ke atas dikumpulkan oleh atau dipilah oleh sistem sehingga kumpul yang 17 tahun ke atas yang bisa memilih. Ya. Kemudian kita untuk mencari orang yang berumur 17 tahun ke bawah, kalangan remaja sampai ke umur 8 tahun, kita bisa memilah di situ. Jadi mau apa yang kita layani? Jadi secara kuantitas juga kita bisa meningkatkan jumlah pelayanan, jumlah dari produk yang kita hasilkan, terutama di bidang marketing. Ya. Biasanya kita manual door to door, cari ke rumah-rumah, kita jual melalui online system. Ya, jual sepatu, ya seperti dulu saya manual menjual sepatu dari Bandung, sekarang sudah pakai jejak digital ini sangat bagus sekali. Ya, jadi tinggal dilepas di Instagram, ada yang tulis di situ rekeningnya, ya. Nyatakan di situ barang bisa kembali kalau tidak cocok dengan gambar, tidak cocok dengan kapasitas digital, ya, dan uang akan dikembalikan dan sebagainya. Jadi di situ atau uang pembayaran bisa diambil di tempat. Jadi kalau orangnya tidak cocok, barang bisa langsung dikembalikan saat itu. Secara kuantitas kan banyak, kita bisa mengirim tayangan untuk bisa dikelola. Ketepatan waktu ini sangat penting. Jadi kalau kita sudah menginput secara benar, waktunya tepat, jamnya tepat, asungkara nanti hasilnya juga tepat waktu. Ya. Nah sekarang tinggal kelancaran delivery. Kalau masalah data secara digital, sekarang Anda input, sebentar lagi sudah bisa dibaca. Dalam detik yang sama sudah bisa dibaca oleh rekan kita, seperti kita mengupload foto di Facebook. Jadi 5 detik lagi kita sudah ada tanggapan di situ. Nah sekarang kaitannya dengan manual pengiriman barang tergantung pada delivery yang kita gunakan. Ya, apakah pelayanan cepat, apakah kargonya lambat dan sebagainya, atau transportasinya seperti sekarang mengalami hambatan. Ya. Kemudian efektivitas jelas terkait dengan sasaran, kita bisa dapat mencapai dengan tepat. Ya. Misalnya kalau kita mengumumkan sesuatu dulu secara manual, ya kita tempel di dinding tembok pelayanan. Jadi Bapak Ibu kalau mendapatkan pelayanan di rumah sakit seperti ini, prosedurnya seperti ini. Tapi ketika kita mendaftar melalui online system, bisa mendaftar dari rumah ketika Anda sakit, Anda akan mengunjungi website, di situ sudah ada cara masuk ke situ. Jadi ketika Anda mendaftar di situ, lewati loket online seperti ini, akan dilayani oleh admin ini namanya, nomor telepon ini kalau ada gangguan. Nah, ketika Anda sudah masuk ke pendaftaran itu ada jawaban, kita dapat nomor antrian berapa, jam berapa kira-kira di situ sudah sampai, harus sampai kita di sana. Enggak, pasien kita sudah bawa ke sana, tidak mengantri secara manual berjubel di depan pendaftaran kita. Mandiri. Ya. Jadi kemandirian ini akan tercipta melalui kinerja organisasi ini. Cirinya apa? Di situ misalnya kalau kita lihat di di satuan kinerja pegawai itu kan ada kepemimpinan, kemudian juga hubungan yang baik dengan rekanan dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak banyak bertanya, ya, mengerjakan pekerjaan sendiri, ya, kemudian mengupload sesuatu tepat waktu sesuai dengan peraturan itu,
Jadi otomatis ketika misalnya kita sudah sistem yang mengatur itu, bukan orang lagi, mereka harus taat di situ. Kalau dia tidak upload aplikasinya, maka dia tidak akan mendapatkan kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat. Tidak bisa lagi orang lain menolong di situ. Ya. Tapi kalau kita masih manual kan masih bisa. Ya, nanti bulan anu kita ajukan dan sebagainya. Jadi mereka sudah harus mempersiapkan aplikasi, bahan-bahan yang harus diupload melalui digital. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan IT government yang efektif dapat memberikan manfaat apa? Jadi yang pertama, menyusun kekeliruan IT dan pertanggungjawaban untuk menjamin efektivitas dan etika manajemen. Jadi apabila kita tekun komitmen dalam IT itu, kita akan membaca ya, kenapa dia error ya, kenapa tidak ada respon dari masyarakat, kenapa banyak yang tidak sepakat atau tidak setuju dengan gambar yang kita tampilkan di situ. Jadi misalnya kurang cerah ya, tidak memenuhi etika, mengandung sara, pasti ada yang mengkomen di situ. Ya. Ini yang sangat cepat sehingga kita segera mengganti jejak digital itu dan lakukan pembaharuan yang disesuai dengan yang diinginkan oleh customer. Kemudian memperbaiki perencanaan, integrasi, komunikasi, pelaksanaan antara unit kerja. Jadi kita bisa merencanakan di situ, upload di situ usulan kita, misalnya SKPD antar SKPD masuk ke Bapeda misalnya. Nah, ketika tidak sesuai dengan rumahnya segera bisa diperbaiki. Jadi ada transaksi yang langsung, tidak secara manual. Jadi kita manual rapat lagi dulu, kumpul lagi. Jadi kita bisa apa yang perlu diperbaiki tinggal kita kontak yang mengerjakan, bisa kerjakan di rumah masing-masing. Kalau datanya kurang, siapa yang bagian kependudukan, siapa yang bagian teknis, siapa yang bagian geografi, nyambung di situ, dia yang ngerjakan di rumahnya atau di tempat mejanya masing-masing. Lalu kita dengan link tertentu kita masuk ke dalam sistem itu. Jadi tidak perlu lagi kumpul bawa snack berjam-jam tidak menyelesaikan persoalan. Nah, ini kita bisa transaksi langsung. Kemudian meningkatkan kinerja berdasarkan keputusan manajemen pemerintah atau manajemen organisasi swasta. Total biaya untuk menganalisa, membuat prioritas membiayai, penyetujuan, mengelola investasi, semua dihitung melalui IT. Jadi kita misalnya melakukan tender pekerjaan. Dari tender itu misalnya kita apa syarat-syaratnya yang sudah dibaca oleh orang yang akan ikut serta dalam tender, dalam e-procurement itu. Jadi dia akan memenuhi syaratnya, diupload di situ. Diupload apakah itu rekam kerja mereka selama ini ya, diupload di situ, tentu dengan kapasitas memori yang sudah disediakan itu. Kita taati. Jadi misalnya tidak sampai 1 mega misalnya. Jadi kita ikuti, kalau tidak terupload di situ ya. Kita juga sebagai penyelenggara layanan publik atau penyelenggara tender sulit membukanya data yang dia kirim. Jadi apa yang dipersyaratkan itu dia bisa penuhi tanpa datang ke kantornya. Keputusan-keputusan juga bisa dibangun. Mungkin kita hanya ketemu sekali. Ya, tidak. Kalau kita membuat tender bisa 5 kali ketemu ya, di situ kosnya sangat tinggi. Akomodasinya, transportasinya kalau keluar daerah ya, kalau rekanannya di luar daerah. Kita keluar biaya, dia juga keluar biaya untuk ke sini ya. Jadi untuk melihat data di sini dengan GPS ya, dengan GIS kita sudah tahu lokasi daripada proyek itu akan diselenggarakan
peta itu dari Google Map kita sudah lihat luasnya sekian, tingkat kemiringannya sekian, kemudian juga tekstur tanahnya seperti ini dan sebagainya. Jadi digital ini sudah sangat luar biasa. Cuaca juga bisa diramalkan bulan-bulan 5 bulan ke depan cuaca akan seperti ini, apa yang harus dipersiapkan sebagai pemborong tender proyek. Kalau musim hujan ya misalnya ada penguat beton atau ada tenda atau ada terpal dan sebagainya. Kemudian meningkatkan hal-hal yang menghasilkan keuntungan secara menyeluruh. Jadi efisiensi yang dilakukan oleh organisasi pemerintah ini baik dari sisi penggunaan tenaga, baik dari sisi efisiensi keuangan, ya, karena kalau digital ini sangat diinginkan terjadi sedikit kebocoran keuangan, sedikit penggunaan bahan-bahan seperti fotokopi, ya, fotokopi, pembanyak penjilidan dan sebagainya, sehingga tidak perlu kita mengeluarkan banyak biaya. Pertemuan secara fisik. Jadi kadang kalau tidak enak pertemuan di warung kecil, kita bertemu di restoran yang mahal dan sebagainya. Ini sangat bisa sekali pemerintah itu bisa mengefektifkan dan mengefisiensi anggaran untuk bisa delivery ke sistem layanan yang berbeda. Atau kita buat sistem layanan baru yang membuat masyarakat itu semakin banyak kebutuhannya bisa dilayani melalui pengiritan anggaran. Berikutnya menetapkan pilihan. Jadi administrasi, kontrak dan pimpinan, vendor, prakarsa, rekanan ya. Jadi memilih vendor, memilih rekanan itu kita bisa lakukan dengan cepat. Memilih misalnya kalau kita ingin menyelenggarakan kolaboratif governance dengan pemerintah lain gitu, kita akan tahu data-data pemerintah lain. Kalau misalnya kita kebetulan sebagai pengusaha keuangan, jasa keuangan, kita akan memilih jasa-jasa keuangan yang memiliki provider yang baik, memiliki data keuangan yang baik, sehingga kita bisa dengan cepat melakukan kerjasama dengan mereka. Mengoptimalkan aset dan modal sumber daya manusia. Jadi dengan dibantu digital, kita akan bisa menggunakan orang-orang yang memang melek digital. Itu yang pertama. Melek digital, komitmen digital. Jadi meskipun melek tapi komitmennya tidak ada, ya, dia tidak akan membuat kerja itu semakin baik. Melek, komitmen, senang digital. Nah, yang senang digital ini akan menimbulkan improvisasi yang cukup banyak, sehingga dia bisa leisure time-nya itu waktu yang tersisanya mereka itu digunakan untuk mengoptimalkan fitur-fitur yang ada di sistem online kita. Apanya yang perlu ditambah, ya, bagaimana atau layanan yang perlu diciptakan yang baru, ya, sehingga kita akan bisa terus membelah sistem itu, membelah menjadi banyak layanan yang bisa kita layani melalui digital ini. Jadi misalnya kalau di kampus pembayaran SPP dulu, kemudian data mahasiswa, kemudian data nilai, kemudian nanti meningkat ke data layanan dosen, penelitian dosen, pengabdian dosen, terus dipilah begitu sampai kepada keuangan orang tua siswa, kemudian tugas-tugas mahasiswa, sistem belajar antar dosen, kemudian di situ kita siapkan fitur lab chatting antar mahasiswa dengan dosen berkelompok, yang tentunya itu tidak menghabiskan biaya yang banyak, ya. Tinggal kita punya visi ke depan seperti ini. Jadi orang IT itu akan menerjemahkan keinginan-keinginan kita, sehingga nanti dalam satu sistem, rangkaian sistem yang bisa dalam satu genggaman kita sudah bisa mengendalikan berbagai pekerjaan yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Kemudian memajukan dan mematangkan pencapaian efektivitas organisasi. Ya, jadi tujuan akhirnya adalah bagaimana supaya efisiensi dan efektivitas organisasi itu tercapai, ya. Kemudian memudahkan pemenuhan permohonan
dan audit melalui pendokumentasian proses pengontrolan dan otorisasi keputusan. Jadi untuk bisa menghasilkan kinerja yang baik, maka kita harus mengadakan kontrol terhadap sistem yang kita miliki. Jadi kita mengadakan audit terhadap sistem yang kita miliki, baik itu dilakukan secara mandiri maupun melibatkan pihak luar. Jadi perguruan tinggi kita bisa diaudit dari teman-teman di luar Bali ya, atau di dunia internasional sekalipun kalau kita memang online sistem kita menggunakan bahasa asing. Ya, jadi mereka tidak perlu turun ke sini. Tidak perlu turun ke sini, dia hanya melihat dari jejak rekam digital kita. Baik pelayanan terhadap mahasiswa, baik dari nilai mahasiswa, baik dari bukti-bukti penelitian dosen, itu kita bisa mengakreditasi melalui sistem itu. Jadi kalau ingin melihat ruangan itu kita tinggal foto atau videokan ruangan yang kita punya sesuai enggak dengan yang ada di aplikasi itu. Bisa dengan secara langsung. Kalau misalnya kita ingin mengaudit, misalnya jumlah buku perpustakaan kirim, dan nanti dari jarak jauh kita hanya mensampel. Coba buku ini mana buku ini. Hasil penelitian dosen. Coba saya ingin penelitian dosen ini dan sebagainya, kita bisa jarak jauh. Ya, mana itu buktinya? Memang di dalam digital tertera judul-judulnya dan sebagainya. Ya, jadi sangat mudah kita bisa melakukan melalui digital ini untuk mengaudit suatu sistem yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan syarat pengembangan digital. Governance secara efektif ya. Jadi kita yang pertama adalah ada dewan pengurus dan pimpinan tim eksekutif yang ditetapkan oleh panitia program pengimplementasian tata kelola digital governance yang kita inginkan. Jadi di situ sudah pertama kita memiliki kelayakan daripada tim, ya. Jadi diusahakan sangat jangan semua menyewa. Jadi kalau pemerintah diusahakan punya PNS yang mampu mengelola digital. Diusahakan punya PNS yang mampu melakukan inovasi di bidang digital. PNS yang mampu melakukan analisis terhadap perkembangan digital governance kita. Jadi selain dia memprogram, bisa dia juga menganalisis. Selain program, bisa juga hardware-nya dia kuasai, memperbaiki sistem. Jadi kalau kita terus menggunakan pihak ketiga, maka sistem yang kita bangun itu akan tidak kuat. Ya, kita sangat tergantung dengan pihak ketiga. Apalagi pihak ketiga itu monopoli. Ya, katakanlah tidak kunci rahasianya atau passwordnya tidak dikasih ya, timnya. Jadi biasanya di Indonesia masih seperti itu ya. Dia punya tim tapi password untuk mengerjakan di tempat-tempat tertentu dia tidak kasih. Ya, bagaimana kalau misalnya dia ada di luar daerah atau sakit dan sebagainya. Nah, ini sering terjadi kelabakan bahkan di perguruan tinggi dalam praktek pun passwordnya dipegang oleh hanya satu orang. Ini sangat berbahaya sekali sehingga begitu dia mengalami kendala atau punya pekerjaan hajatan di rumahnya, sulit kita untuk menambah data di dalam sistem itu atau memperbaiki data sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, jadi dewan pengurus ini memang sudah valid. Ya, pertama visinya sama, punya visi dan komitmen untuk mengelola secara digital, kemudian punya juga menyediakan SDM yang diperlukan, sarana yang memadai atau lingkungan fisik yang layak. Ya. Jadi misalnya ada ruangan khusus untuk mengelola receiver yang besar ya. Jadi di situ kita akan
tidak boleh ada kegiatan lain di situ kecuali terkait dengan online system itu. Ada AC-nya, kemudian ada orang pengelolanya, tidak hanya tahu mengisi, ya, menginput data di dalam sistem yang dibangun, tetapi juga sampai ke hardware dan softwarenya kalau bisa. Ya, sehingga nanti kita akan semakin canggih, maka diperlukanlah organisasi swasta ataupun pemerintah memiliki orang-orang yang memang menguasai di bidang IT ini. Jadi kita tidak tergantung pada pihak ketiga. Mempersiapkan diri untuk berlatih ide diri sendiri, ya, untuk melatih diri. Bagaimana supaya kita bisa menghasilkan the best practice, cara kerja yang paling tepat, yang paling cepat, yang efisien, efektif. Setiap hari kita berlatih baik secara manual maupun secara digital. Ya. Jadi kalau bisa dikirim sekarang, kenapa ditunda? Karena misalnya kualitas gambar yang kita ambil sekarang belum tentu sama dengan yang kemarin. Ya. Begitu disimpan, besok saya upload gambar ini, itu disimpan, tiba-tiba terhapus. Ya. Tiba-tiba kena air kameranya. Ya. Sehingga atau data manualnya kita tidak upload sekarang, atau kita tidak scan, ya, keburu basah, minta tanda tangan lagi pejabat dan sebagainya, atau tercecer masuk ke lemari, tidak diketemukan dan sebagainya. Sehingga begitu kita men-scan sekarang langsung kita upload, ya, karena kita bisa lupa menaruhnya di mana, di folder mana dan sebagainya. Jadi kalau saya punya bahan-bahan kuliah itu kita upload di email yang khusus, sehingga kalau kita kehilangan data atau kerusakan komputer, kita sudah bisa mendownload lagi dari email yang kita miliki. Ya. Kemudian pasar IT governance dan nilai diusulkan kepada organisasi dan komunikasikan tujuan dan sasarannya. Jadi kita harus juga menguasai marketing IT governance. Pertama, kita harus memahami penyedia-penyedia layanan, provider, pihak ketiga yang mampu menerjemahkan atau mentransformasikan visi misi kita ke dalam digital. Yang kedua, kita juga harus mampu menguasai pasar yang akan dilayani oleh digital manajemen kita. Di mana bidang kerja kita? Jadi kalau manual tidak akan dikentara oleh orang. Tapi ini karena dibaca banyak orang, website kita kok tidak terisi berbagai jenis layanan yang disiapkan oleh sistem, kentara kita. Jadi boleh saja Anda berpitato maju, saya kampus saya maju di sini, menang di sini, tapi tidak terlihat di jejak digital. Ya, kemarin mengadakan seminar di sini sebagai pembicara di sini, tapi tidak terlihat di digital kita. Nah, ini sangat penting. Sekarang misalnya dekannya seminar masuk di website kita, sehingga konsisten ada pekerjaan-pekerjaan yang digarap oleh kampus kita, penelitian, pengabdian, mahasiswa melakukan kerja sosial dan sebagainya masuk di jejak digital, baik di digital resmi maupun di sosial media yang kita miliki oleh mahasiswa. Sehingga nanti setiap mahasiswa mengupload kegiatan proses belajar mengajarnya maupun pengabdian pada masyarakat, maka akan menjadi ramai tentang aktivitas kampus kita. Bangun, adopsi, integrasi, pengaruhi. Bangun, adopsi, integrasi, pengaruhi. Jadi kita melalui jaringan IT governance ini yang kita bangun, bagaimana supaya sistem ini terus berkembang. Ya. Mengadopsi semua sistem, mengadopsi semua jenis layanan, mengadopsi semua kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Ya. Dari semua kepentingan ini kita integrasikan dalam satu sistem, dalam satu genggaman tangan. Ya.
Sehingga semua ada di situ, mahasiswa bisa genggam di situ, memasukkan dari situ dan sebagainya. Ya. Jadi ini perlu kita dorong bersama-sama. Nanti kalau sudah digital terjadi, mahasiswa juga bisa menginput absen melalui digital, dosen bisa mengabsen melalui digital, sangat mudah sekali sebenarnya kita. Cuma ini perlu investasi yang cukup besar ketika pertama kali kita membuat, dan selanjutnya biaya operasionalnya yang cukup besar ke situ. Tetapi kita bisa mengurangi beban SDM yang bisa dialihkan kepada biaya digital. Karena digital itu tidak saja, meskipun dari pihak lembaga meningkat biayanya, tapi dari pihak mahasiswa dia akan menurun biayanya. Jadi SPP dia bayar memang tetap segitu, tapi dia akan merasakan ketika membuat KRS-an, melakukan tugas dari rumah, ya, sehingga transportasi untuk ke kampus, uang senek, uang jajan untuk ke kampus itu menjadi berkurang, ya. Jadi pelan-pelan mereka akan nyaman, ya. Jadi kalau tidak penting sekali dihadirkan misalnya untuk kuliah tatap muka, sisanya itu bisa dikerjakan dari rumah. Jadi tugas-tugas dan sebagainya itu Anda hanya membeli kuota 50.000, kita bisa lakukan kegiatan dalam 1 bulan. Ini luar biasa. Tapi kalau Anda misalnya datang ke kampus, katakanlah misalnya jaraknya 30 kilo, sekali jalan itu sudah 50.000. Nah, ini persoalan-persoalan yang bisa kita hemat. Memang dari sisi lembaga bisa saja biayanya tinggi, tapi bagi orang-orang yang kita layani jumlahnya ribuan itu sangat mudah menerima IT kita. Nah, ini diintegrasikan, kemudian sesuaikan untuk kita menghasilkan the best practice, ya. Kemudian kita membuat landasan kerja standar untuk membuat pekerjaan organisasi itu semakin efektif, ya. Dan itu dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh organisasi kita. Kemudian selanjutnya buat suatu penilaian. Jadi suatu penilaian terhadap keadaan tingkat kematangan IT kita. Jadi tadi saya bilang ada audit. Bagaimana kita bisa mengaudit setiap saat tentang apakah rekan-rekan kita sudah mengisi dengan baik sistem digital kita. Buat perencanaan keadaan IT governance yang diharapkan masa datang. Ya, dari masukan-masukan dari cara pengisian mereka, apakah mengalami kendala, apakah merasa dimudahkan, ya, jangan sampai ketika Anda punya IT justru merasa tidak dimudahkan, menjadi semakin sulit. Ya. Jadi dengan adanya IT jangan sampai pegawai atau karyawan mengatakan, atau dosen mengatakan semakin sulit kita. Tapi bagaimana IT ini membuat senang. Anda bisa mengerjakan dalam satu gerakan di situ. Ya. Nilai bisa dikumpul dengan cepat, tidak perlu ada manual lagi, diisi oleh dosennya dari rumah. Ya. Jadi di print tinggal ditandatangani oleh dosen. Kalau butuh arsip yang manual, ditandatangani oleh dosennya. Ya. Jadi untuk mengisi nilai itu dosen punya password sendiri, tidak bisa dirubah oleh mahasiswa, ya, tidak bisa dirubah oleh admin, ya. Baik daftar hadir maupun absen dosen dan sebagainya. Akhir bulan kita tinggal membayar sesuai dengan kehadiran mereka mengajar maupun mereka hadir dalam kegiatan administrasi. Kemudian turunkan komponen-komponen IT governance ke dalam paket-paket kerja yang terdefinisi dengan baik. Ya. Jadi yang bersifat abstrak, ya, yang bersifat ide, yang tidak dipahami oleh pengguna, kita terjemahkan dalam bentuk praktis. Ya. Misalnya dalam bentuk blanko yang tinggal diisi. Tanggal lahir, nama, nik, ya. Kemudian juga mata kuliah apa, ya. Tinggal klik-klik saja di sana. Ya, tanggal lahir bisa kita pilih, klik di situ. Tinggal nama saja yang kita ketik. Nah, ini kan
kita pilih perguruan tingginya mana, tinggal memilih. Ya. Terciptalah KRS kosong. Nah, kemudian setelah UAS dosennya mengisi mata kuliah, kelihatan daftar absennya di situ, diisi nilainya di situ. Kemudian divalidasi, diverifikasi, masuk ke bagian KRS masing-masing. Jadi kalau ada dosen terlambat ngumpul, ada nilai KRS yang kosong di situ. Nah, ini yang sederhana, yang berupa ide kita jadikan sesuatu yang praktis yang bisa dikerjakan secara baik oleh para pengguna. Nah, kemudian yang berikutnya, mendukung organisasi dan individu untuk mensertifikasi area komponen IT governance. Nah, ketika sudah berjalan IT ini, ada unit-unit kerja ya. Ada yang menangani proyek, ada yang menangani layanan tertentu, ada yang menangani rekanan, ada yang melayani keamanan sistem, pembuatan password, penerimaan anggota baru, ya, kemudian bisa mendelete anggota baru dan sebagainya. Itu sudah semua harus memiliki diaudit, dibuatkan sertifikasi, ya. Jadi orang-orang yang sudah di situ duduk dengan baik pekerjaannya, dibuatkan sertifikasi, punya tanggung jawab dan mumpuni di bidangnya. Ya. Hasil pekerjaannya juga terlihat terekam dengan baik di situ. Itu maksudnya. Sehingga nanti audit-audit inilah yang bisa menilai bagaimana kualitas dari IT itu bisa nggak mendukung efektivitas organisasi maupun efektivitas individu, baik yang bekerja maupun yang dilayani. Ya. Jadi yang dilayani merasa senang, ya. Begitu misalnya kalau kita bisnis online, begitu kita bayar, di situ ada, karena kita dilihat lokasi Anda, tinggal pilih di situ Bali. Bali itu di mana? Di Singaraja. Sehingga dalam peta itu sudah terlihat. Jadi travel mana yang melayani ke situ, berapa hari butuh waktu ke situ. Sehingga dia sudah dijawab di situ dengan sistem. Oke, barang Anda sudah saya packing 2-3 hari sampai di tempat Anda. Sudah berani seperti itu karena kita sudah melihat di peta, melalui GPS maupun GIS itu kita sudah lihat transportasinya apa saja di situ, mana yang paling cepat dan sebagainya. Ya. Bahkan kita bisa lihat tingkat kemacetan jalan sekarang dengan digital sudah terlihat. Ya, hari-hari ini di daerah Gilimanuk macet dan sebagainya, kita bisa memprediksi dalam waktu yang cepat. Ya. Kemudian mengimplementasikan suatu kebijakan governance dan proses yang skabilitas dan fleksibel. Jadi misalnya kita bisa membuat kebijakan-kebijakan dalam skala besar, ya, yang memiliki kapabilitas yang baik, ya, kemudian fleksibel. Ya. Jadi kenapa berani begitu? Karena sistem digital kita mendukung. Gitu. Ternyata setelah memakai digital, orang mendaftar itu dari jarak jauh banyak. Coba kita rumuskan nanti tesnya melalui digital juga. Ya. Jadi mereka kita undang dalam forum jam tertentu gitu, untuk melakukan tes. Nah, kita bisa, dia tinggal menjawab lewat online misalnya dari rumahnya masing-masing, ya. Dan kita tidak butuh orang di tempatnya, hanya operator saja, tinggal mengoperasikan soal. Ya. Jadi mereka mau mencontoh bagaimana, karena 1 menit sudah bisa pindah, 1 menit sudah pindah ke soal berikutnya, 1 menit sudah pindah ke soal berikutnya, sehingga nanti mereka bisa lulus. Ya. Atau kalau tidak percaya melalui digital, kita bisa meminta bantuan secara manual kepada perguruan tinggi terdekat untuk mengawasi. Ya. Jadi kita tetap lakukan layanan secara online soalnya, tetapi nanti dikumpulkan di satu tempat, misalnya di kota kecamatan atau di kota kabupaten daerah tertentu kalau banyak mahasiswanya.
minta di sana kontak person untuk mengawasi tes mereka. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi seperti saya menguji mahasiswa dari luar itu, dia testing di depan kita yang mengawasi, diminta oleh perguruan tinggi yang kita ajak kerjasama. Nah, ini sangat bisa dilakukan sehingga kita bisa melayani secara luas, terutama di bidang layanan jasa. Tapi kalau di bidang layanan barang, mungkin di dalam pemesanan dan menentukan rekanan itu bisa kita melalui digital. Tapi barangnya bisa dikirim secara manual. Yang terakhir adalah utility atau utilitas teknologi seperti jalan melandai untuk memperlancar perjalanan dalam meningkatkan hasil IT governance. Jadi bagaimana teknologi itu di sini diumpamakan seperti jalan landai, ya, mulus, ya, sehingga setiap orang mudah mempelajari, maksudnya mudah mengoperasionalkan, mudah mendapatkan layanan melalui digital. Bagaimana caranya? Sehingga mau tidak mau membuat sistem yang mudah, ya, meskipun lebih mahal pada saat membuatnya, daya jangkaunya bagus, ya, kemudian juga tidak sering menimbulkan gangguan teknologi, ya. Jadi orang bisa dalam, ya, misalnya punya kuota kecil pun bisa mendapatkan layanan kita. Jangan sampai kita harus membuka komputer, harus dengan WiFi yang kencang baru bisa kita buka layanan itu. Sehingga nanti layanan kita menjadi sangat kesulitan. Baiklah rekan mahasiswa, untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan dampak digital terhadap kinerja organisasi, kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sudah sampaikan ini bisa menjadi bahan diskusi yang baik bagi rekan-rekan mahasiswa. Sekian dan terima kasih.